Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalin nama saya Muhammad Arwani Mahfud, mahasiswa dari Universitas Pamulang, jurusan Ilmu Komputer. Di kesempatan kali ini, saya mau jelasin sedikit tentang salah satu materi yang saya pelajari di pertemuan sistem berkas yang lalu, yaitu sistem berkas ini tuh bisa dibilang bagian penting banget dalam sistem operasi. Karena tanpa sistem berkas, komputer tuh ibarat kamar berantakan yang isinya numpuk, tapi kita nggak tahu barangnya di mana. Di materi ini, saya belajar gimana sih komputer itu bisa nyimpen, ngatur, dan ngambil data biar semuanya tetap rapi dan gampang diakses. Saya juga bakal bahas soal media penyimpanan file, terus lanjut ke gimana organisasi sistem berkas primer itu bekerja. Dan terakhir, gimana cara mengolah serta menyimpan data biar terstruktur dan efisien. Jadi, di pembahasan saya ini, saya pengen ngajak kalian buat lihat sisi dari sistem operasi. Bukan cuma tampilannya yang kita lihat pas buka laptop, tapi apa yang terjadi di balik layar. Dimana file-file ini diatur dengan cara yang super rapih dan logis. Dan biar penjelasannya enak, saya pakai bahasa yang santai biar kedengarannya kayak ngobrol, bukan kayak baca buku tebel. Apa sih media penyimpanan file? Media penyimpanan file tuh bisa dibilang tempat di mana semua data kita disimpan. Entah itu foto, dokumen, sampai file sistem dari komputer itu sendiri. Ibaratnya kayak rumah buat file, biar data kita nggak hilang dan bisa diakses kapan aja. Intinya, media penyimpanan file itu kayak gudang buat semua file yang kita punya. Tanpa ini, sistem operasi nggak bakal bisa nyimpen data apapun. Jadi, walau kelihatannya sepele, media penyimpanan ini penting banget biar semua file kita tetap aman dan bisa diakses dengan mudah. Dan media penyimpanan file juga ada dua bagian. Yang pertama ada primer dan yang kedua ada sekunder. Yang pertama ada media primer. Media primer ialah media penyimpanan yang langsung dipakai sama komputer buat kerja cepat. Biasanya bentuknya kayak RAM. Nah, RAM ini tuh tempat data disimpan sementara pas lagi diproses. Misalnya saat kita buka aplikasi, buka file data, main game, semua datanya numpang dulu di RAM biar prosesnya cepat. Tapi kelemahannya, RAM ini nggak permanen. Jadi kalau komputer dimatiin, data yang di RAM langsung hilang. Yang kedua, ada media sekunder. Media penyimpanan sekunder itu yang nyimpen data secara permanen. Ini yang kita pakai buat nyimpen file beneran kayak dokumen, foto, lagu, dan lain-lain. Contohnya ya hard disk, SSD, flash disk, SD card, sampai cloud storage juga termasuk. Media ini fungsinya buat nyimpen data jangka panjang. Jadi, walaupun komputer dimatiin, filenya tetap aman di situ. Organisasi sistem berkas. Sistem berkas primer itu ngebahas gimana data diatur di media penyimpanan. Biar gampang dicari, diedit atau dibaca lagi sama sistem operasi. Ibaratnya kayak rak, kalau ditata asal-asalan ya bakal ribet nyari bukunya. Tapi kalau ditata per kategori, tinggal ambil aja. Nah, organisasi sistem berkas ini penting banget karena ngaruh ke kecepatan, akses, dan efisiensi ruang penyimpanan. Cara mengolah dan menyimpan data agar lebih efisien dan terstruktur agar mudah diakses. Nah, di situ ada 3 tipenya. Yang pertama, sequential. Sequential itu data disimpan satu persatu secara berurutan.
Yang kedua ada indeks, ialah kombinasi antara organisasi sekuensial dan penggunaan indeks untuk mempercepat pencarian. Lalu ada langsung, ialah rekaman dapat disimpan dan diakses secara langsung. Berkas sekuensial. Sistem berkas sekuensial itu cara nyimpen data yang paling dasar dan simpel. Namanya aja sekuensial, yang artinya berurutan. Jadi, semua data disimpan satu persatu sesuai urutan masuknya. Ibarat antrian di kasir, yang datang duluan, dilayani duluan, yang datang belakangan, ya udah nunggu giliran. Nah, di file yang disusun secara sekuensial ini, datanya juga direkam secara urut. Misalnya nih, kita punya data transaksi setiap hari. Nah, sistem bakal nyimpen transaksi hari Senin dulu, terus ke Selasa, Rabu, dan seterusnya. Data baru bakal ditambah di bagian paling akhir, nggak bisa langsung nyelip di tengah-tengah. Struktur filenya, dalam satu file sekuensial biasanya ada 3 bagian penting yang harus ada. Yang pertama ada header, yaitu bagian awal file, isinya informasi umum tentang data yang disimpan, misalnya tanggal pembuatan file, jenis data, jumlah data, atau nama filenya. Ibaratnya pembukaan di laporan lah, ngasih tahu isi file itu tentang apa. Lalu ada rincian catatan atau record details. Nah, ini bagian utamanya, tempat semua data disimpan satu persatu secara berurutan. Misalnya daftar nama mahasiswa, nilai, atau transaksi. Semua dicatat baris demi baris. Ini inti dari filenya, bagian paling banyak isinya. Footer ialah bagian akhir, biasanya berisi ringkasan dari data yang ada di atasnya. Total jumlah transaksi, total pendapatan, atau penutupan file. Ibarat bagian penutup laporan buat ngasih ringkasan akhir. Jadi, dari semua yang saya pelajarin, saya bisa menyimpulin kalau sistem berkas itu sebenarnya fondasi penting dalam dunia komputer. Mulai dari media penyimpanan menjadi tempat semua data di situ, sampai ke cara ngatur data biar gampang dicari. Semua ini diatur lewat sistem berkas. Saya juga baru sadar, hal-hal yang kelihatannya kecil, cara nyimpen file berurutan, atau gimana data dikasih header, rincian catatan, sama footer, ternyata punya pengaruh besar banget buat kinerja sistem tanpa aturan itu. Komputer bisa jadi lambat, berantakan, bahkan data bisa hilang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.